Namanya siapa dan dari mana, Mas? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Miftah dari Bekasi. Dari Bekasi, Masya Allah ya. Monggo. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana konsep sistem kalau kan tadi kita berbicara tentang konsep menutup aib dalam Islam. Nah, bagaimana konsep dalam pengaturan negara, dalam artian itu misalnya bagaimana ketika ada orang yang melakukan misalnya pencurian dan itu tidak diketahui orangnya, apakah ketika atau mungkin dalam skala yang lebih kecil dalam pesantren ada peraturan misalnya. Nah, ketika ada santri yang ataupun mencuri, pengurus itu mencoba mencari tahu kebenaran dari kasus tersebut, apakah ini bagian dari membuka aib atau seperti apa, Ustaz? Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap orang yang karena dosanya di masa lalu mungkin Allah bukakan aibnya di hadapan manusia lain. Nah, kita sebagai orang yang menyaksikan tersebut, apa yang seharusnya kita lakukan? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang pertama ya, jadi ketika kita menjadi penanggung jawab umum, jadi yang dicontohkan Rasulullah kan seperti itu ya, karena kualitas para sahabatnya itu bagus-bagus. Tapi ketika kualitas manusia yang kita atur itu adalah ya gak jelas, kadang ini atau itu, perlu sedangkan kita ini sebagai mendapatkan amanah sebagai penanggung jawab untuk kemaslahatan umum. Ada yang ada seperti pesantren, ada pencurian kok berkali-kali ya. Maka tadi ya, atas dasar kemaslahatan umum tadi kan dibatasi, mereka yang bertugas saja. Kan beda antara antara setiap orang itu menjadi mata-mata, artinya memata-matai aib saudaranya, atau dalam tadi penyelesaian suatu kasus. Kan hanya beberapa orang tertentu yang ditugaskan untuk cari memata-matai, karena untuk menyelesaikan satu kasus ini untuk kemaslahatan umum agar tidak terjadi. Ya tadi diperhatikan tadi, dia karena dia diberi tanggung jawab seperti itu ya, tapi dibatasi orang-orang tertentu saja yang kemudian bertugas seperti itu mencari ini. Jangan sampai kemudian ini menyebar setiap ini jadi jasus atau mendidik untuk, kan kadang seperti itu, mendidik untuk cari kamu jadi mata-mata. Kadang aturan-aturan ini begini-begini, terkadang tidak sadar kita ini mendidik dia untuk menjadi mata-mata. Kadang kasus bahasa macam-macam kan seperti itu. Jadi orang-orang tertentu yang dia tugaskan ini sampai ini dan diselesaikan dengan cara yang baik, tidak diumbar sebagai ini, tapi lebih kepada, apalagi di sebuah pesantren kan berbeda dalam penyelesaiannya. Kalau di luar tanpa ini kaitan Islam itu kan betul-betul mempermalukan orang yang berbuat ini. Tapi kalau di pesantren tentunya aturannya lebih khusus Islami. Kecuali itu parah ya, kecuali itu sangat parah dan ini kan harus pakai fatwa ulama ya. Kalau sesuatu itu sangat parah kalau obatnya juga kualitasnya tinggi, dosisnya tinggi. Tapi kalau hanya rendah, maka jangan sampai kemudian diumbar aib ya. Yaitu ya mungkin ada diselesaikanlah dengan cara yang baik. Tapi kalau itu parah ya harus juga ini, kalau artinya menyebar keburukannya, seperti kata Imam Syafi'i dzurbi ya, apa hukmi fi ahlil kalam, hukumanku untuk mereka yang
lari dari Al-Quran, kemudian lebih suka dengan filsafat, itu adalah dinaikkan keledai kemudian dipukul pakai sendal, diarak di kampung. Karena waktu itu kan ini ya, perdebatan antara tadi itu, antara tadi apa, kaum Mu'tazilah kan sudah mulai agak menguasai kan gitu, sehingga orang meninggalkan Al-Quran. Jadi penyelesaiannya tadi ya, penyelesaiannya antara satu kasus berbeda dengan kasus yang lain. Apakah ini tingkatnya parah atau hanya ini ya, apalagi di pesantren ini menyelesaikannya. Nah, ini perlu kajian khusus ya. Kemudian yang kedua tadi tentang Membuka aib. nah, ketika Allah membuka aib seseorang ya, apa sikap kita? Sikap kita itu adalah ya, sikap kita itu adalah ngambil iktibar. Pertama, jangan sampai seperti itu. Ya, karena kalau seseorang itu keterlaluan, Allah buka aib dia itu. Ya. Kadang kemudian diharam karena ini nanti di tanah suci Mekah Madinah Allah tampilkan itu, atau di kita. Ya, karena dia begini kemudian Allah tampilkan karena dia keterlaluan. Cuman karakter baik ini tetap harus dijaga ya. Jadi ketika seperti itu maka kita ya tetap jaga mulut kita ya, jaga mulut kita ketika semua orang melihat oh itu iktibar, ngambil iktibar. Terpenting itu adalah mengambil iktibar, pelajaran agar kita tidak jadi seperti dia, itu yang penting ya. Dan tetap menjaga kehormatan dia ya. Artinya tidak berlama-lama kemudian digaung-gaungkan terus berhari-hari dibicarakan sesuatu yang buruk ya. Jadi seperti lebah sebentar segera diselesaikan sudah, ganti yang agar yang tampil yang dibicarakan di umum itu adalah ya, orang-orang yang baik gitu. Karya ini orang ini sukses-sukses ya, itu yang lebih bagus yang tampil ya. Jadi dibicarakan sebentar untuk nyari iktibar nggak ada masalah. Tapi setelah itu segera selesai gitu. Jangan terus berkepanjangan dengan burukan, dengan aib saudara kita ya. Ya sekedarnya kemudian ambil iktibar, ditutup. Kita lebih tadi menampilkan cerita-cerita yang baik. Oh masya Allah, orang ini soleh sekali, masya Allah, kan itu yang lebih bagus daripada yang itu ngumbar, karena hubungannya dia dengan Allah saja ya. Jadi kita ngambil iktibar sebentar. Kadang seperti itu, ada orang banyak makan harta anak yatim kemudian tiba-tiba dia begini, ada kejadian aneh begini, kita ngambil iktibar. Nah itulah akibatnya. Sesuai dengan firman Allah seperti ini, sesuai dengan sabda Rasulullah seperti ini, sudah nggak usah diperpanjang. Kemudian tadi biar nggak yang buruk-buruk itu tidak, ya ngambil pelajaran sebentar ya, tetap ngambil pelajaran. Tapi setelah itu yang lebih ditampilkan, digaungkan, diviralkan itu yang baik-baik ya. Agar tadi karena manusia itu sukanya niru. Kalau yang sering yang dicirikan yang buruk dia niru. Kok bisa jadi seperti itu yo? Caranya gimana ya? Nah, kan seperti itu berlanjut nanti ya. Karena innali ta'at la akhwat wal innali sayyi'at la akhwat. Satu keburukan itu akan banyak kawan setelahnya, berlanjut, akan begini-begini lanjut. Demikian juga kebaikan. Satu kebaikan jangan meremehkan sebuah kebaikan, karena satu kebaikan itu akan banyak kawannya, artinya akan berlanjut dengan kebaikan-kebaikan yang lain, seperti perkataan sahabat Shaddad bin Aus.